Selamat sore Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Saya Stephen Sirait akan mempresentasikan hasil critical journal review text saya. Dan itu ada jurnal identitas jurnal saya. Yang pertama judulnya yaitu Multimedia Pembelajaran Logika Informatika pada Materi Pokok Tabel Kebenaran. Penulisnya ada Ardian MN Dewi Sosiwati. Nama jurnalnya itu ada Jurnal Sarjana Teknik Informatika. Selanjutnya itu tahun terbitnya ada tahun 2014. Memiliki ISSN yaitu 2338 garis 5197. Selanjutnya pada analisis jurnal, yang pertama itu adalah latar belakang. Latar belakangnya itu tabel kebenaran merupakan konsep penting dalam logika informatika yang digunakan untuk menganalisis dan memahami kebenaran atau kenyataan logika. Konsep ini seringkali dianggap sulit oleh siswa karena membutuhkan pemahaman yang mendalam terhadap aturan-aturan logika. Oleh karena itu, pengembangan multimedia pembelajaran yang menarik dan interaktif dapat membantu siswa memahami konsep tabel kebenaran dengan lebih baik. Selanjutnya itu ada teori yang digunakan. Jurnal ini memakai teori. Salah satu teori yang digunakan yaitu teori konstruktivisme yang menekankan pentingnya siswa secara aktif membangun pengetahuan mereka melalui interaksi dengan lingkungan pembelajaran. Selanjutnya menggunakan metode penelitian. Jurnal ini menggunakan metode observasi, yaitu wawancara studi pustaka. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Sistem yang dibangun dalam penelitian ini adalah materi kuliah tabel kebenaran pada mata kuliah logika informatika. Dalam program ini terbagi menjadi 3 bagian, merupakan aspek-aspek dari Computer Assisted Instruction atau CAI, yaitu satu materi. Perangkat lunak yang dibuat dapat menjelaskan cara pembuatan tabel kebenaran dan berupa teks dan memberikan materi yang berkaitan dengan tabel kebenaran secara jelas. Selain materi berupa teks, juga ditambahkan animasi secara suara sebagai ilustrasi, sehingga mahasiswa mampu berinteraksi dengan aplikasi tersebut. Materi-materi tersebut antara lain, yang pertama itu ada pengantar tabel kebenaran, kedua pembuatan tabel kebenaran, ketiga proporsi majemuk, keempat itu ada hukum di atas argumen. Yang kedua ada uji kompetensi. Perangkat lunak mampu mengampilkan uji kompetensi dari materi tabel kebenaran. Pernyataannya, uji kompetensi berupa 5 soal pilihan ganda atau 5 soal isian. Tabel kebenaran terdapat di akhir tiap materi. Setiap jawaban harus benar agar dapat melangkah ke materi berikutnya. Uji ini digunakan agar pemahaman materi yang telah diberikan benar-benar dipahami oleh mahasiswa waktu pengerjaan selama 10 menit. Selanjutnya itu ada evaluasi. Perangkat lunak yang dibuat mampu memberikan evaluasi dalam bentuk soal pilihan ganda secara random dan dapat diupdate untuk mengetahui pemahaman mahasiswa terhadap materi-materi tabel kebenaran. Soal pilihan ganda diinputkan 15 soal dan disajikan 10 soal secara acak. Selain itu, perangkat lunak yang dibuat mampu memberikan pengertian pengisian tabel kebenaran secara langsung, sehingga mampu melatih siswa dan dalam mengisi tabel kebenaran. Soal isian tabel kebenaran terdiri atas 5 soal dan nilai yang berbeda dalam tiap tingkatan kesulitan soal. Walaupun pengerjaan soal evaluasi pilihan ganda bersama isian tabel kebenaran selama 15 menit, tidak nilai total untuk kirim melalui email terdapat dosen mengampu. Selanjutnya itu ada kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, telah bahwa penggunaan multimedia sebagai media pembelajaran dalam logika informatika pada materi tabel kebenaran memberikan kontribusi positif terhadap pemahaman siswa. Melalui penggunaan elemen multimedia seperti gambar, video, dan audio, siswa dapat memvisualisasikan konsep tabel kebenaran dengan lebih baik, sehingga memperkuat pemahaman mereka terhadap materi tersebut. Yang kedua itu, telah dilakukan uji coba pada program yang menunjukkan bahwa aplikasi telah dapat dibuat berjalan dengan baik dan dapat digunakan sebagai salah satu alternatif media pembelajaran tabel kebenaran. Selanjutnya itu ada pembahasan atau ruang lingkup skop. Jurnal Multimedia Pembelajaran Logika Informatika pada materi pokok tabel kebenaran oleh Ardian MN dan Dewi Soyusiawati
memberikan kontribusi yang berharga dalam pengembangan multimedia sebagai alat pembelajaran dalam bidang logika informatika. Meskipun jurnal ini menggunakan multimedia sebagai pembelajaran, namun kurangnya, keterlibatan interaktif dalam pembelajaran dapat menjadi permasalahan. Media pembelajaran yang lebih interaktif dapat mendorong keterlibatan aktif siswa yang memperkuat pemahaman konsep-konsep logika informatika. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya akan mempertimbangkan pengembangan multimedia yang lebih interaktif untuk meningkatkan partisipasi dan keterlibatan siswa. Jurnal ini mungkin memiliki keterbatasan dalam variasi materi yang disajikan. Fokus pada informatika, fokus pada materi pokok tabel, kebenaran, mungkin membatasi cakup dan pemahaman konsep-konsep logika informatika secara menyeluruh. Penting untuk memperluas variasi materi yang ditampilkan termasuk konsep-konsep lanjutan dalam logika informatika untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif kepada siswa. Selanjutnya itu tujuan penulisan jurnal. Tujuan penulisan jurnal tersebut dapat mencakup evaluasi pemahaman mahasiswa terhadap materi tabel kebenaran. Output jurnal yang direview sesuai dengan tujuan tersebut. Karena perangkat lunak yang dibuat dapat memberikan evaluasi melalui soal pilihan ganda, cara acak, dan latihan pengisian tabel kebenaran. Evaluasi terdiri dari 15 soal pilihan ganda yang disajikan secara acak. Sedangkan latihan pengisian tabel kebenaran terdiri dari 5 soal dengan tingkatan kesulitan yang berbeda. Waktu pengisian evaluasi latihan adalah 15 menit. Oleh karena itu, output yang terdapat dalam jurnal yang direview cukup relevan dengan tujuan penulisan jurnal, yaitu multimedia pembelajaran logika informatika pada materi pokok tabel kebenaran. Output tersebut mencakup pengembangan materi pembelajaran interaktif, uji kompetensi, dan evaluasi yang secara efektif membantu mahasiswa dalam memahami dan menguasai konsep tabel kebenaran dalam mata kuliah logika informatika. Selanjutnya itu ada metode dan hasil. Metode observasi, wawancara, dan studi pustaka yang digunakan dalam penelitian ini relevan dengan pemahaman dan identifikasi permasalahan yang mungkin muncul dalam pembelajaran kebenaran dengan menggunakan metode tersebut. Dapat dikumpulkan informasi relevan dari observasi yang langsung wawancara dengan peserta didik atau dosen yang penelitian literatur terkait. Analisis kelayakan proyek multimedia pembelajaran tabel kebenaran dilakukan untuk memastikan bahwa proyek ini layak untuk dilanjutkan. Relevansi metode ini terletak pada kebutuhan untuk mengevaluasi potensi keberhasilan proyek baik dari segi teknis maupun pedagogis. Selanjutnya itu ada kesimpulan. Kesimpulannya, multimedia pada umumnya merupakan gabungan dari 3 unsur suara, gambar, dan teks. Atau multimedia merupakan gabungan dari minimal 2 media input atau output. Media tersebut dapat berupa suara atau musik, animasi video, teks, grafik, dan gambar. Penelitian ini dilakukan oleh Dimas Bagus Eko Putranto berjudul Pembelajaran Logika Matematika pada Logika Algoritma Berbasis Multimedia. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa program perkuliahan multimedia atau logika algoritma dapat mendukung pembelajaran mandiri mahasiswa dan dapat dijadikan sebagai sarana pengajaran bagi dosen sebagai alat penunjang pembelajaran logika matematika. Saran saya, menyarankan bahwa jurnal tersebut untuk menyajikan data dan hasil penelitian yang lebih rinci. Hal ini akan memperluas kesimpulan yang dihasilkan dan dia meningkatkan validitas jurnal serta memberikan contoh implementasi dan hasil evaluasi yang dapat membuktikan tentang keefektifan multimedia dalam meningkatkan pemahaman konsep. Sekian dari hasil presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam pengucapan. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih.